Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Bapak Teguh RK Dwi. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan Pancasila. Ya. Jadi sebelum bangsa kita ini merdeka, kita harus merumuskan dasar negara kita yaitu Pancasila. Ya, sebagai berikut materinya. Perumusan Pancasila. Ringkasan materi perumusan Pancasila. Ya, BPUPK. Nah, perhatikan anak-anak ya. Sekarang ini update tentang namanya BPU. Dulu namanya BPUPKI. Jadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, kenapa tidak ada Indonesia lagi? Karena waktu itu belum berdirinya negara Indonesia. Nah, jadi BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang didirikan sesuai namanya. Isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Nah, tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebut bahwa saya senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka. Nah, disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, panca indera 5, serta bagi umat Islam jumlah rukun Islam juga 5. Nah, seorang peserta sidang BPUPK pun berseru bahwa Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. Nah, 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahal Muzakir, Agus Salim, Habibusno Cokro Yusoyo, serta Abdul Wahid Hasim. Nah, Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Nah, karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia ini dinamai Panitia 9. Tugasnya membentuk dasar negara. Nah, walaupun BPUPK pun reses atau beristirahat setelah menyelesaikan sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. Nah, 9 tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Mulai Muhammad Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia, hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Nah, wilayah barat ya contohnya adalah Sumatera, Aceh ya, sedangkan timur yaitu Maluku, Papua, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, berikut adalah tokoh perumusan Pancasila yang disebut dengan Panitia 9. Ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya Mr. Muhammad Yamin, Mr.A. Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahal Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Ahmad Subarjo. Mereka disebut dengan para anggota Panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Ya, selanjutnya. Nah, dalam perumusan ini terjadi diskusi yang sangat seru, yaitu saling berbeda pendapat antar tokoh-tokoh Panitia 9 ya. Nah, anggota Panitia 9 berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan berbeda yang memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya Soekarno dari Jawa, terus Hatta dari Melayu, Maramis dari Maluku ya. Nah, mereka semua berdialog mempertemukan pendapat masing-masing agar dapat membuat rumusan dasar negara yang kuat. Sebagian mereka menyampaikan pendapat dari pendekatan keagamaan, sebagian yang lain menyampaikan pendapat dari pendekatan kebangsaan. Ya. Nah, Wahid Hasim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan
agama. Kenapa agama? Karena di agama itu terdapat aturan-aturan yang mengatur hidup kita agar tidak semaunya sendiri. Nah, tanpa didasarkan agama, negara akan rusak, mengabaikan nilai ketuhanan. Karena itu, Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Soekarno dan Hatta dan beberapa anggota lain mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Kalau negara Indonesia berdasarkan agama, dasar agamanya tentu Islam, karena sebagian besar penduduk beragama Islam. Nah, kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Nah, semua pendapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara Indonesia. Lalu disepakatilah menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Ya. Nah, kesepakatan panitia 9. Jadi setelah berdebat seru tadi terjadilah kesepakatan. Nah, perlu dasar keagamaan, ketuhanan sangat penting. Kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa jadi sila pertama. Perlu juga dasar kebangsaan agar diterima semua umat. Ini adalah kesepakatan panitia 9 tadi setelah perdebatan seru tadi. Ya, kesepakatan Piagam Jakarta. Setelah melalui perdebatan tadi tercapailah sebuah kesepakatan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal dasar negara kita. Ya. Nah, Muhammad Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rencana dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Bangsa Indonesia kini punya pondasi kuat untuk mendirikan negara. Ya. Penetapan Pancasila. Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh panitia 9. Nah, masih perlu didiskusikan lagi sebelum ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Nah, untuk membahasnya, BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Nah, sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembuka dari dasar hukum tertulis tersebut, dan rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Nah, setelah bersidang, seluruh anggota BPUPK setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut. Dengan demikian, mereka pun setuju terhadap urutan rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalamnya. Nah, seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Selesai sudahlah perumusan pondasi, tinggal mendirikan negaranya. Nah, karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan. Tiba waktunya bagi bangsa memimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Nah, saat itu kekuatan Jepang mulai lemah. Nah, karena sekutu membom atom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang mulai panik. Nah, tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia, Jepang memaksa 3 tokoh nasional untuk berunding di Vietnam tanggal 8 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke kota Saigon yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh dan singgah dulu di Singapura. Saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, pasukan Amerika sekali lagi membom atom Jepang lagi, yakni ke kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman terus menuju Vietnam untuk berunding dengan Jepang. Saat itulah Jenderal Jepang seolah menjanjikan mendukung Indonesia merdeka. Nah, Jenderal Jepang ini menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus. Jadi, janji Jepang memberikan
kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, Jepang seolah-olah membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang. Saat itu juga disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti BPUPK, seperti pada Panitia 9. Nah, Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta juga sebagai wakilnya. Nah, PPKI pun mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh pemuda, nah ini para pemuda ya, jadi intinya adalah para pemuda nih, Wikana, Khairul Saleh mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka. Nah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan merdeka. Bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas pondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara. Ya. Nah, berikut adalah gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Ditandatangani atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Selanjutnya, nah setelah memproklamasikan kemerdekaan, nah ini satu lagi yaitu harus mempunyai dasar negara. Nah, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Nah, rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak, tetapi beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut, yakni mencakut rumusan sila ketuhanan sebagai sila pertama sebelum semua sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk sila pertama, beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam. Lalu para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi Hatta, minta agar rumusan tersebut diubah. Menurut Hatta, pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan, banyak tokoh mendatanginya. Mereka minta agar rumusan sila ketuhanan itu diubah. Hatta lalu menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah Ki Bagus Hadikusumo ya. Berikut adalah perbedaan rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45 dan rumusan akhirnya yang digunakan sebagai dasar negara pada saat ini ya. Nah, persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tokoh Islam ataupun rakyat Indonesia yang beragama Islam mayoritas. Nah, mereka mengalah ya demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Nah, makanya dikatakan sebagai hadiah karena umat Islam rela untuk melepaskan merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 45 PPKI sudah bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. Rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Nah, bersama Presiden, KNPI bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap hingga Indonesia menjadi negara yang utuh dengan berdasarkan pada Pancasila. Nah, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Nah, negara berdasar Pancasila ini rumah bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku, agama, ras yang berbeda-beda. Nah, ini adalah perbandingannya ya. Oke, selanjutnya terakhir ya, habis sudah ya. Nah,
tugas kalian membuat mind mapping ya. Nah, tahukah kamu cara membuat pemetaan pikiran mapping yang seperti diagram pohon dengan dahan dan rantingnya yang diberi keterangan ringkas maupun coretan gambar? Kalau belum, tanyakan pada Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah. Nah, setelah itu buatlah pemetaan pikiran tentang sejarah kelahiran Pancasila ini lengkap dengan keterangan ringkas dan coretan gambar di buku tulis. Jadi kalian membuat mind mapping. Ini adalah contoh mind mapping sejarah lahirnya Pancasila. Nah, kalian buatlah di kertas karton atau kertas HVS ya. Ya, dibuat di kertas karton atau HVS boleh. Ya, setelah itu difoto, diserahkan di Google Classroom. Ya, demikian ya anak-anak tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jangan lupa tugasnya membuat mind mapping sejarah lahirnya Pancasila. Ini adalah contoh salah satu contoh mind mapping sejarah lahirnya Pancasila. Oke, demikian dari Bapak. Kalau ada merasa kesulitan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung hubungi Bapak via WA. Sampai di sini Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Karena belajar itu demi masa depan kalian juga.